Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak Ibu, admin ingin menyampaikan sesuatu, tentu sesuatu yang baru ya Bapak Ibu, karena eh, informasi ini tentu sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu orang tua terutama yang akan menyekolahkan anaknya, di mana informasi yang akan admin sampaikan adalah terkait dengan PPDB, ya, penerimaan peserta didik baru di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Nah, ini akan disampaikan Bapak Ibu juknis penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2024-2025. Apa saja persyaratannya nanti Bapak Ibu dan mekanismenya. Untuk itu nanti silahkan disimak Bapak Ibu sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita awali Bapak Ibu untuk persyaratan ya calon peserta didik baru mulai dari taman kanak-kanak ini Bapak Ibu. Ini untuk di wilayah Kabupaten Lebak dan secara umum memang sama ya di berbagai wilayah. Karena memang rujukan kita adalah regulasi yang sama dari Permendikbudristek ya. Yang pertama untuk taman kanak-kanak ini paling rendahnya 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A. Dan usia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun itu untuk kelompok B. Ini mohon diperhatikan Bapak Ibu bahwa di taman kanak-kanak itu ada dua kelompok, kelompok A dan kelompok B ya, begitu Bapak Ibu. Ini juga berdasarkan usia. Kemudian persyaratan lain untuk taman kanak-kanak adalah memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir atau kartu keluarga dan dilegalisir ya oleh lurah kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik. Itu Bapak Ibu ya terkait tadi dengan surat keterangan ya, surat keterangan lahir, kartu keluarga, tentu ini fotokopi saja begitu dan nanti diminta dilegalisir. Kemudian admin tampilkan juga ini batasan standar ya, tabel standar umur tahun pelajaran 2024-2025 khususnya untuk mulai dari jenjang SD, SMP, jenjang TK, jenjang PAUD, SD ya Bapak Ibu. Kalau lihat tabel di sini Bapak Ibu bahwa untuk kelompok yang ini dari sini ke sini ya, itu adalah kelompok sudah matang secara usia ya Bapak Ibu. Sudah matang secara usia. Itu mulai dari 7 tahun, 7 tahun itu wajib diterima. Kemudian sampai dengan 6 tahun 4 bulan. Maaf Bapak Ibu ya. 6 tahun 1 bulan ya, 6 tahun 1 bulan. Ini per 1 Juli 2018. Jadi yang punya anak usia 7 tahun sampai usia 6 tahun 1 bulan yang lahirnya 1 Juni ya, minimal 1 Juni ya, ini batas akhir 1 Juni 2018. Itu ini wajib diterima tentu ya, wajib diterima karena memang ini adalah dianggap matang ya, matang secara usia ya untuk masuk di SD itu Bapak Ibu. Kemudian untuk batas minimum masuk SD itu adalah 6 tahun 0 bulan. Batas minimum 6 tahun 6 bulan ini untuk memperkuat tadi yang di depan ini Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya untuk yang kelompok yang ini Bapak Ibu, ini yang 5 tahun 11 bulan sampai 5 tahun 6 bulan. Nah, ini bisa diterima di SD Bapak Ibu, tetapi pengecualian. Artinya ada syarat yang diminta ya ketika usianya tadi 5 tahun 11 bulan ya sampai 6 tahun 5 tahun 6 bulan. Nah, jadi ini penting Bapak Ibu ketahui supaya nanti pada saat memasukkan anak kita tidak salah ya. Nah, ini memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dibuktikan dengan surat ya, dibuktikan dengan surat rekomendasi dari psikolog jika ingin memaksa masuk SD. Jadi 5 tahun 6 bulan ini masih bisa ditolerir untuk masuk SD ya Bapak Ibu, 5 tahun 6 bulan, tetapi dengan catatan ini harus ada
apa namanya, pemeriksaan kecerdasan Bapak Ibu ya, yang luar biasa. Nah, kemudian untuk yang usia ditolak ya, ini wajib ditolak oleh sekolah dasar yang usianya 5 tahun 5 bulan Bapak Ibu. Yang 5 tahun 5 bulan sampai ke bawah gitu, maksudnya sampai umur 5 tahun ini ditolak sebagai peserta didik jenjang SD. Ini juga harus diketahui oleh teman-teman yang ada di TK, yang ada di PAUD. Supaya jangan asal menerima, tapi lihat dulu di usianya gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk sekolah dasar ini tentu ya ada persyaratan juga. Usia 7 tahun ya, itu wajib diterima. Kemudian usia minimal 6 tahun ya, 1 Juli tahun berjalan berarti 1 Juli 2024 itu pas gitu, 6 tahun 0 bulan. Kemudian memiliki akte kelahiran, surat keterangan lahir, kartu keluarga. Kemudian sekolah wajib menerima peserta didik yang 7 tahun. Nah, ini penjelasan yang tadi Bapak Ibu. Nah, dalam hal psikolog ya, ketika Bapak Ibu nanti memasukkan peserta didiknya, dalam hal psikolog sebagaimana maksud pada huruf C tidak tersedia, maka ini nanti bisa direkomendasi secara tertulis ya oleh Dewan Guru. Itu Bapak Ibu. Lalu untuk SMP Bapak Ibu, ini tentu tamatan SD ya, atau pendidikan paket A dan memiliki ijazah. Kemudian surat keterangan lulus yang mencantumkan nilai ujian sekolah ya. Ini surat keterangan lulus yang mencantumkan, ini maksudnya bukan nilai ujian tapi nilai asesmen akhir jenjang ya. Gitu Bapak Ibu. Ini mesti di nilai-nilai asesmen maksudnya ya, yang ini yang B ini, yang angka B, yang huruf B. Kemudian untuk SMP ini berusia maksimal 15 tahun, 1 Juli tahun berjalan. Jadi ini maksimal 1 Juli 2024 umurnya 15 tahun sampai 1 Juli. Nah, itu ya. Memiliki akte kelahiran, kemudian melampirkan STTB, Madrasah Diniyah. Bagi calon peserta didik yang beragama Islam melampirkan STTB Madrasah Diniyah ya. Lagi. Oke, kita lanjut. Kita yang penting-penting saja ya Bapak Ibu. Nah, bagi calon peserta didik yang bagi calon peserta didik baru beragama Islam yang tidak memiliki STTB Madrasah Diniyah, cukup melampirkan surat keterangan sedang mengikuti pendidikan Madrasah Diniyah ya. Jadi cukup surat keterangan sedang menempuh pendidikan Madrasah Diniyah kalau tidak memiliki STTB Madrasah Diniyah. Jadi menggunakan surat keterangan. Bagi calon peserta didik yang tidak memiliki STTB Madrasah Diniyah seperti dimaksud pada huruf P atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf F, maka dilakukan matrikulasi ya. Matrikulasi atau pengayaan pendidikan keagamaan gitu ya. Kemudian untuk proses atau mekanisme penerimaannya Bapak Ibu, ini ada 4 jalur ya, sama ya, berdasarkan zonasi, kemudian afirmasi, perpindahan orang tua ya Bapak Ibu. Ini juga mesti diperhatikan ya. Untuk taman kanak-kanak tentu yang pertama berdasarkan usia. Kemudian yang kedua jalur zonasi, ini juga memperhatikan jarak domisili peserta didik dengan sekolah tujuan. Di paling banyak 80% dari daya tampung yang tersedia. Jalur afirmasi paling banyak 15% dari daya tampung, dan perpindahan orang tua paling besar 5%, paling maksimal ya 5% dari daya tampung yang tersedia. Untuk sekolah dasar juga begitu Bapak Ibu, pada dasarnya sama, zonasi, afirmasi, prestasi, perpindahan orang tua. Jadi kalau untuk di TK ya, di PAUD tidak ada ya jalur prestasi, tapi begitu masuk ke SD ini juga bisa menggunakan jalur prestasi Bapak Ibu ya. Jalur zonasi itu memperhatikan jarak domisili peserta didik dengan sekolah tujuan. Ini paling sedikit 70% ya dari daya tampung, berarti boleh nambah ya. Boleh lebih dari 70% gitu. Paling sedikit 15% dari daya tampung untuk afirmasi. Untuk prestasi ini tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru TK dan kelas 1 SD.
Jadi untuk kelas 1 SD, kemudian TK ini nggak berlaku jalur prestasi. Tapi nanti berlakunya dia akan masuk ke SMP Bapak Ibu. Nah ini apa namanya, skor ya. Skor kalau jarak atau domisili yang menggunakan jalur zonasi itu apa namanya, banyak pendaftar yang membludak, maka bisa di ranking begitu berdasarkan ini jarak domisili. Jadi yang rumahnya di dekat dengan sekolah yang bersangkutan, kalau jaraknya 1 kilo, 1 sampai 1 kilo, 1000 meter, ini wajib diterima, Bapak Ibu. Nah, di sini ada apa namanya, jarak semakin jauh begitu. Misalnya 1001 kilo, 1001 meter sampai 2000 meter sampai 2 kilo. 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo. Ini ada skornya, Bapak Ibu. Ya, ini ada skornya. Jadi semakin apa namanya, jauh, maka skornya dari sekolah, maksudnya semakin jauh dari sekolah, maka skornya pun kecil. Nah, ini jadi bahan pertimbangan buat Bapak Ibu nanti akan menerima peserta didik baru. Nah, dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 SD atau bentuk lain, soalnya ini bukan tidak ada seleksi, nggak boleh ya. Ini di sini jelas ya, dilarang melakukan tes membaca, menulis dan berhitung. Jadi yang seleksi dimaksud di sini adalah seleksi jarak, seleksi usia, gitu Bapak Ibu ya. Bukan seleksi tes maksudnya ya. Tetapi seleksi dalam arti dilihat jarak dari rumah ke sekolah begitu ya. Itu juga bahan pertimbangan. Berprestasikah atau tidak itu juga bahan pertimbangan ya, termasuk perpindahan orang tua. Nah, ketika Bapak Ibu nanti mengadakan proses penerimaan peserta didik baru, kemudian apa namanya, melaksanakan regulasi yang adalah intinya begitu, maka harus diperhatikan bahwa tidak boleh ada tes ya, tidak boleh ada tes membaca, menulis dan berhitung ya, karena ini ada, kita menyebutkan dengan program kementerian itu adalah program transisi PAUD SD gitu Bapak Ibu. Jadi dilarang ya, tidak boleh ada tes membaca, menulis, berhitung. Demikian juga dengan SMP Bapak Ibu. Jadi SMP ini seleksi calon peserta didik baru kelas 7 atau bentuk lain yang sedang mempertimbangkan. Nah, ini juga sama. Zonasi Bapak Ibu ya untuk SMP. Kemudian peserta didik baru yang berasal dari jalur afirmasi. Lalu ini jalur afirmasinya. Afirmasi itu Bapak Ibu diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas gitu ya. Nah, untuk jalur zonasi ini jatahnya 50%, paling sedikit, artinya boleh lebih. 60% dari daya tampung Bapak Ibu gitu ya. Kemudian untuk jalur yang afirmasi yang keluarga yang kurang mampu ini mesti Bapak Ibu didahulukan dulu ya, didahulukan domisili jarak dari rumah ke sekolahnya. Jadi yang paling dekat itu yang didahulukan. Kemudian kalau peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu begitu, nah ini juga harus menyertakan bukti kesertaan peserta dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Jadi ada bukti fisik. Agar apa? Agar nanti pada saat penerimaan siswa baru di jalur afirmasi jadi bahan pertimbangan. Kemudian lanjut kita Bapak Ibu untuk apa ini? Nah, jika terdapat sisa kuota ya dari pelaksanaan jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua, maka satuan pendidikan dapat membuka jalur prestasi. Jadi kalau masih ada kuota ya Bapak Ibu, jalur zonasi, afirmasi dan satu lagi di jalur prestasi. Nah, untuk jalur prestasi Bapak Ibu Kabupaten Lebak ini menggunakan nilai rapor 5 semester terakhir. 5 semester terakhir berarti dari kelas 4 semester 2 ya. Kelas 4 semester 2. Jadi kelas 4 semester 2, kelas 5 semester 1 2, kelas 6 semester 1 2. Jadi ada 5 semester terakhir. Itu kalau
sekolah menengah pertamanya SMP-nya menggunakan jalur prestasi gitu ya. Lalu ini sekolah kelas tinggi, kelas sedang, kelas rendah ini untuk presentasi peringkat nilai rapot berdasarkan kualitas sekolah itu Bapak Ibu ya. Nah, karena di sini untuk apa namanya peringkat sekolah ini merujuk kepada hasil rapor pendidikan dan akreditasi ya Bapak Ibu gitu ya. Lalu nah untuk pensekoran nilai prestasi Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kan di tadi itu ada jalur prestasi ya, ada apa itu? Jalur prestasi ya. Nah, untuk di sini untuk jalur prestasi di bidang akademik dan non akademik. Nah, untuk kecamatan atau subrayon juara 1 ini kalau lihat dari kejuaraan ini 80% ya. Ini kecamatan 75% juara 2 dan juara 3 70%. Semakin tinggi levelnya ya, itu semakin skornya juga semakin besar yang dibutuhkan. Misalnya untuk kabupaten ya, juara 1 90%, kemudian juara 2 85%, juara 3 80% dan seterusnya. Nah, dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh sekolah. Jadi ini termasuk nanti masuk ke dalam pemeringkatan nilai prestasi gitu ya. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah untuk pendaftaran nih Bapak Ibu. Untuk pendaftaran penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Lebak. Untuk sosialisasi ini sebenarnya sampai tanggal 8 Juni Bapak Ibu ya. Untuk sosialisasi dari tanggal 13 kemarin Mei sampai 8 Juni. Ya, lalu jadwal pendaftaran peserta didik baru untuk jalur zonasi ini tanggal 11 sampai 19 Juni. Kurang lebih 1 minggu ya, 8 hari lah. 11 sampai 19 Juni, jalur prestasi 20 sampai 26 Juni ya. Afirmasi dan jalur perpindahan orang tua itu 27 Juni sampai 3 Juli 2024. Kemudian satuan pendidikan wajib melaporkan apa ini? Kelebihan ya. Wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik pada Dinas Pendidikan. Jadi jangan diam saja begitu ya, tapi harus lapor. Ini tanggal berapa? Pelaksanaan tanggal 4 Juli ya. Kemudian raport pemetaan peserta didik baru ini 5 Juli dan rapat panitia PPDB di tingkatan satuan pendidikan 6 Juli 2024. Ini kurang lebih 10 hari atau 9 hari ya menjelang awal tahun ajaran baru 2024 2025. Oke, itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa dicatat begitu dan diingat ya, terutama bagi Bapak Ibu orang tua yang akan menyekolahkan anaknya ya, yang akan mulai melaksanakan atau menyekolahkan anaknya baik itu di tingkat PAUD, kemudian SD dan SMP. Itu Bapak Ibu juknis penerimaan peserta didik baru dan nanti Amin akan coba untuk bagikan juknis ini ya, silahkan nanti dibaca Bapak Ibu dan dipelajari tentunya. Linknya nanti admin sertakan di deskripsi Bapak Ibu, nanti silahkan boleh diunduh gitu. Itu saja yang dapat admin bagikan Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.